Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup. Ya, seperti biasa, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke real chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk di real chartnya ya. Di pair AUD USD. Ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu untuk dari strukturnya ya. Dan bisa melihat di sini higher high, higher low, higher high, higher low, langsung ke sini ya. Jadi higher low-nya itu di sini ya, higher low-nya ya, bukan di sini. Kenapa bukan di sini ya? Kalau teman-teman lihat ini enggak di sweep ya. Kalau di sweep ya misalnya seperti ini ya. Harga lebih tinggi ya. Secara tidak langsung pasti di sini higher low dong. Ini juga bisa dikatakan sebagai higher high kalau dia lebih tinggi dari harga sebelumnya. Kalau tidak ya berarti tidak gitu ya. Ya, oke, karena ini nggak di sweep, ya berarti higher low di sini, ya higher high-nya di sini. Ya, oke. Terus teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada breakout structure ya, sini higher low-nya di break ya, secara langsung berarti di sini adalah bearish. Jadi perlu diingat juga teman-teman ya. Di sini saya pakainya itu di struktur internal H1 ya. Kalau teman-teman pakai dari eksternalnya di sini bullish teman-teman. Kalau teman-teman pakai eksternalnya ya, di sini saya pakai internalnya. Ya, bebas teman-teman aja sih kalau mau trade, yang penting udah tahu market struktur lah, itu aja simple ya, mau eksternal mau internal itu udah tahu aja dari strukturnya, itu yang sangat penting ya. Kalau teman-teman belum tahu ya, saya udah menyediakan ya video materi mengenai market struktur, mungkin teman-teman bisa ditonton dulu ya, jadi biar nggak bingung ya nonton materi lompat sana lompat sini lompat bingungan ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, yang penting kalian mau belajar, dibandingkan lihat di luar sana masih banyak yang ya depo MC lagi, depo MC lagi, ya mungkin tunggu jadi gembel baru berhenti ya kan. Ya mereka berpikir mungkin ya bisa jadi profitable ya menggunakan signal, padahal tidak ya. Kita ketawain aja, kita lihatin dia ya. Sampai kapan dia akan bertahan, ya mungkin sampai hartanya habis, sampai harta orang tuanya habis baru dia berhenti ya. Ya cukup miris sebenarnya ya, kasihan juga ya, tapi ya mau gimana ya kan. Nah, di sini saya lihat di M5 ya. Mungkin teman-teman bisa M15 atau M5, cuman kalau M15 di sini lebih ke konsolidasi ya, teman-teman nih. Bingung juga untuk nyari zonanya ya. Jadi saya pakai M5 di sini untuk mencari sell ya, apalagi di sini bentar lagi ada news ya kan. Mungkin teman-teman udah lihat di tanggal 3 kemarin. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di sini ada banyak liquidity sebelumnya. Di sini ada liquidity ya, namanya juga konsolidasi ya, pasti atas bawah tuh ada liquidity ya. Sini ada liquidity ya kan. Nah banyak sih sebenarnya ya teman-temannya di sini ya, ini juga termasuk ya, ini ya banyak banget ya. Nah di sini udah diambil semua nih, yang atas belum ya, karena kita expect di sini masih bearish. Ini udah kambil ya, tapi ini bakal kambil guys, terang aja bakal kambil ya, bakal ada bagian yang kambil. Yang di sini aja buktinya udah kambil ya kan, sini udah kambil ya kan. Nih ya, ini bakal kambil juga nantinya, ini bakal kambil, percaya nggak percaya bakal kambil ya, karena harga itu kan bergeraknya liquidity ke liquidity, simple saja teman-teman ya. Oke, nah dia udah ngambil liquidity di sini, secara tidak langsung pasti harga pullback dulu ke atas. Ngapain ngambil liquidity di mana? Di sini. Nah di sini ada apa, ada zona. Nah di sini saya entry-nya itu di area EVG ya. Di sini juga ada OB sebenarnya ya, teman-teman bisa lihat OB di sini, ada order block, ada fair value gap. Ya teman-teman bebas mau ngambil entry di order blocknya atau di fair value gapnya. Cuma di sini kebetulan ini adalah video breakdown setup. Ya saya menjelaskan di mana saya entry analisisnya seperti apa, cara mengidentifikasinya seperti apa. Itulah maksud dari breakdown setup. Ya. Jadi saya entry di fair value gap. Ya karena saya ekspektasi saya adalah harga di sini akan naik terlebih dahulu untuk menyapu liquidity di sini dan masuk ke area EVG ataupun ke order block. Lalu melanjutkan kemana? Penurunannya ke bawah, ngambil liquidity yang di sini. Nah gitu, setelah ngambil liquidity di bawah sini baru dia ada pullback lagi. Ngambil liquidity mana? Mungkin liquidity yang di sini ya, atau ngambil sekalian liquidity yang di atas di sini. Nah seperti itu.
Jadi teman-teman perlu memahami juga. Mungkin teman-teman lihat di sini, kenapa saya kok ternyata di peri itu aja. Kalau teman-teman mau nguasain semua itu sulit ya. Mungkin kalau kalian orangnya jenius mungkin bisa ya. Saya itu kenapa kok hanya beberapa? Karena saya harus bisa memahami karakteristiknya si market ini tuh seperti apa. Contoh AUDSD, saya harus tahu seperti apa gitu. Nah, jadi saya tidak langsung sebelum itu saya mengespeknya itu seperti ini. Karena saya menempatkan pending order di sini. Jadi saya tuh ngambil di 50% fair value gap ya seperti ini. Dan stop loss saya itu tipis. Itu di area high candle-nya ya, bukan high wick-nya ya. Karena gede banget sell-nya. Nah, terus target itu saya cuma ngambil 1/5 di area sini saya TP. Area sini. Kalau saya SL saya tempatin di sini gede banget teman-teman tuh. Area 1/3 aja nggak nyampe. Ya kan? 1/3 nggak nyampe. Jadi SL saya TP di sini. Gitu. Ya. Nah, terus ekspektasi saya yang saya belum bilang tadi, harga itu naik seperti ini. Dia sapu liquidity ini terlebih dahulu, terus masuk ke area entry saya. Habis itu dia turun ke bawah, ngambil liquidity yang di sini kan liquidity nih. Nih, ngambil ke sini liquidity ya. Ke bawah sini habis itu dia naik, ngambil liquidity yang di atas. Seperti ini. Ya, jadi liquidity yang itu satu-satu. Ya, mengikuti strukturnya seperti apa. Tapi kita harus tahu batasan. Ya, misalnya nih, tahu batasan seperti apa Bang kayak gini kan. Dia kan pasti bakal ngambil yang bawah, terus ngambil yang atas, terus ngambil yang bawah lagi, ngambil yang atas lagi. Kita harus lebih tahu, dia tuh strukturnya itu dominannya apa, bearish atau bullish, gitu aja, simple. Ya, kalau bearish pasti dia bakal ngambil yang bawah dulu baru ke atas, gitu aja. Tapi kalau teman-teman posisi counter, kita teman-teman harus tahu posisinya teman-teman counter itu. Misalnya contoh dari struktur bullish, teman-teman mau cari sell. Teman-teman harus tahu, teman-teman tuh manfaatkan area ini pada saat harga bergerak berada di area premium ataupun di discount zone gitu loh. Kalau masih ada di area premium zone ya itu it's okay ya, karena dia butuh karena diskon dulu kalau bullish ya. Dia butuh karena diskon dulu itu aman ya. Tapi kalau udah yang berada di area diskon, teman-teman nyari counter lagi, wah itu udah agak ngeri-ngeri sedap tuh ya. Karena udah ada chance untuk dia pullback kembali karena harga udah berada di area diskon zone gitu ya. Nah, setelah langsung pasti saya bakal mengekspektasinya seperti itu ya. Ngambil liquidity dulu ya, naik, ngambil liquidity di sini, masuk ke area zona entah KOB atau FVG. Baru ke bawah ngambil liquidity di bawah karena kan bakal jadi liquidity juga ini guys. Ini liquidity ini butuh diambil juga sama harga. Gitu ya. Ya, jadi pesan saya mungkin teman-teman masih ngerasa bahwa belajar nih sulit. Ya, sebenarnya nggak ada yang sulit selama teman-teman tuh ada kemauan. Tapi kalau teman-teman nggak kemauannya aja nggak ada, niatnya aja nggak ada, ya gimana mau menghasilkan? Ya kan, nggak usah ngomongin jadi kaya dulu deh. Nggak usah terlalu tinggi. Oh, saya ingin jadi kaya di industri forex. Nggak usah terlalu berpikir yang sangat tinggi ya. Yang biasa-biasa aja. Maksudnya yang biasa-biasa seperti apa ya? Berpikir aja gimana caranya bisa mendapatkan hasil atau bisa jadi profitable di industri forex. Seperti itu. Ya, tapi mau nggak mau kan teman-teman harus tahu nih ilmunya seperti apa. Metodenya seperti apa. Cara memanfaatkannya seperti apa. Jadi kalau misal teman-teman masih bermimpi dengan menggunakan signal teman-teman bisa jadi profitable, teman-teman bisa mengikuti signal bisa jadi kaya ataupun bisa menghasilkan, itu semua bullshit ya kan, semua dibegoin. Ya. Apalagi kayak ya cerita dikit lah ya. Kemarin ada juga yang chat, "Bang, saya habis ikut CT nih, Bang. Copy trade. Habis banyak. Itu hampir nyentuh 90 juta." Ya saya bilang, buat apa? Ya, mau ke copy trade kayak mau ke auto trade kayak ya, itu tetap aja hasilnya sama, gembel juga ya. Jadinya gembel. Yang paling benar itu adalah apa Bang? Ya trade sendiri, pahami metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, itu yang kalian pahami, itu yang kalian pelajari. Gue kadang gedek sebenarnya, cuman kadang kasihan juga, cuman ya mau gimana ya. Saya tuh kadang suka bacot di YouTube untuk mengedukasi teman-teman yang menonton biar bisa ngerti gitu loh. Tapi masih banyak aja, itulah aku kadang nggak heran ya, karena mindset warga-warga Indonesia ini emang kebanyakan mindsetnya miskin ya.
Ya kasihan juga sebenarnya, cuman ya mau gimana ya, itu kan ulah dia sendiri juga, ya dia sendiri juga yang perbuat, ya mungkin itu kemauannya dia, ya it's okay, ya. Itu kemauan dia mungkin buat jadi gembel ataupun miskin ya. Kalau kalian inginnya bisa sukses ya, kalian nggak harus ngelakuin hal seperti itu. Bukti gini aja deh, simpelnya ya, kita ambil simpel aja. Kalau emang benar, ya auto trade, copy trade, ya signal ya, itu benar bisa menghasilkan. Kenapa? Di Indonesia ini tiap tahun angka kemiskinan itu selalu naik. Itu jelas loh, data dan angkanya itu ada. Ya itu jelas. Itu kenapa bisa terjadi? Ya. Kalau emang benar, kenapa nggak orang semua copy trade aja? Kenapa nggak semua orang auto trade aja? Kenapa nggak semua orang ikut signal aja? Itu balik lagi, mindsetnya miskin. Ya, saya harap teman-teman di sini yang nonton ya, kalau masih menggunakan signal ya sebisa mungkin ya, ya diperhitungkan kembali ya. Itu mentor kalian itu ada maunya aja ya. Dia itu ada maksud. Ya, apa yang dia maksud? Ya, komisi. Komisi lah, Bang. Apa lagi, ya kan? Itu yang dia mau. Ya, targetnya kenapa di Indonesia ya? Indonesia kan miskin semua mindsetnya. Pengennya ini sana semua. Target marketnya mereka ya di Indonesia. Ya, jadi nggak heran orang Malaysia itu cari marketnya itu Indonesia ya, karena Indonesia miskin semua mindsetnya. Gitu ya. Udah, Bang. Udah cukup lah bacotnya, kita lanjut lah ya. Oke, jadi ekspektasi saya dia sapu liquidity di sini dulu ya. Ini ada liquidity di sini. Seperti ini ya, kita langsung lihat aja trade-nya seperti apa. Nah, ini di sini dia sempat masuk entry. Ini kan disapu nih. Dia ambil nih liquidity di sini. Dia ambil liquidity untuk ngapain? Ya dia masuk ke zona yang masih fresh. Sini ada FVG nih. Saya ambil 5% FVG. Dia, di sini tuh dia nggak masuk OB ya. Di sini tuh dia nggak masuk OB nah. Dia nggak masuk OB. Dan di sini juga dia sempat balik ke entry. Ini kalau teman-teman lihat nih, hampir TP ya. Terus dia balik ke entry. Itulah yang saya maksud ya. Kalau misalnya teman-teman punya setup, ya harus pede, nggak usah BEP, 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 BEP. Ya itu bullshit itu ya. Itu ajaran dari mentor ya. Kalau yang kasih mentor yang suruh BEP itu adalah mentor sesat. Kenapa saya bisa bilang demikian? Kalian gini, masuk entry nih ya. Masuk entry seperti ini. Kalian disuruh apa? Nih, running gini. Running Bang, 20 pip. Ya kan, 20 pip tuh. Suruh BEP, BEP lah kalian di sini ya kan, dengan begonya kalian mau itu dengerin dia, BEP. Akhirnya apa? Ya kan, harga hampir TP. Balik lagi ke entry. Ya kan, ngambil BP kalian ini secara tidak langsung, ngambil BP nih, ya kan, ngambil BP kan. Terus kalian disuruh apa? Re-entry ya kan, disuruh re-entry kan. Di sini dia dapat komisi, kalian entry di sini dia dapat lagi komisi. Itu sengaja teman-teman, itu permainannya dia ya, itu permainan dia untuk kalian re-entry ya. Juga kadang jangan full margin, jaga manajemennya, tapi screenshotnya layering, goblok nggak. Kadang nih ya, mentor-mentor tolol tuh suka banget nyesatin orang ya. Kadang gua gedeg juga ya, cuman ya mau gimana juga, emang manusianya juga yang member-membernya ini pada miskin ya kan mindsetnya. Jadi ya sama-sama goblok lah berdua itu. Nah, ini dia langsung TP. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini tuh ada apa? Liquidity trend line. Ya. Nih, yang saya bilang tadi, ini bakal diambil kan liquidity ini. Nah, ini kan liquidity juga. Ini liquidity, jadi liquidity trend line. Ini disapu semua nih ke bawah. Diambil. Nih. Diambil kan? Tuh. Kalau lihat dari karakteristiknya si AUDUSD, kalau misal dia dominan adalah bearish, setelah dia ngambil yang bawah, dia baru ngambil yang atas. Nih, ini kan ada liquidity nih, yang di sini, ya kan? Ini juga liquidity nih, area entry kita ini, ya kan, liquidity kan? Nih, teman-teman bisa lihat, tuh, dia ambil kan? Gitu. Jadi teman-teman juga harus paham. Makanya kalau teman-teman lihat, saya kok trade cuma di AUDUSD, Euro USD, GBP USD, USD JPY. Ya karena itu, saya harus bisa memahami karakteristiknya si market ini itu seperti apa. Tapi kalau misalnya saya pahami semuanya, wah bisa gila saya, Bang. Jadi dengan saya memahami ini saja mungkin udah cukup ya, market-market ini ya.
udah bisa buat saya jadi profitable juga. Ya nggak perlu banyak-banyak PR juga ya, apalagi kayak, "Bang, tapi Bang, saya cuma trade XAU tapi kok hancur Bang." Ya kan ada background mentor kalian. Mau kalian cuma trade XAU itu ya oke, tapi kalau kalian tahu ilmunya, itu yang kalian dapat apa? SNR, SND, waduh. Ya, banyak juga tuh grup berbayar ya, 500.000 untuk memahami SNR dan SND. Wah, itu di sini. Bayar aja saya 10.000. Bila perlu bayarin aja ini. Chat saya ke Telegram sekarang, minta bikin video, saya bayar aja saya 1.000 ya atau 10.000 bikinin video SNR SND saya bikinin ya. Paham bayar 500.000 untuk video kayak gitu itu. Anak SD juga bisa Bang SNR SND ya. Video kayak gitu dijual mahal. Buat apa, Cok? Oke, mungkin gitu aja guys ya. Oh, jangan lupa guys, jangan lupa. Ini bukti trade-nya ya. Oke. Oh ya, ada pesan lagi yang mau saya katakan yaitu kita mendekati dengan hari raya Idul Adha. Sepertinya saya akan ngasih promo ya. Kalau kemarin mungkin teman-teman sudah pada rebutan juga yang promo 10%. Ini mulai hari ini ya, saya buka promo 50%. Ya, siapa cepat? Hanya 5 orang aja. Ya, siapa cepat? Chat langsung di Telegram. Ya, cuma 5 orang. Saya buka ini, ingat cuma 5 orang. Jangan lagi Bang, kapan lagi Bang? Ya, salah sendiri ya. Habis duit buat MC buat full margin. Akhirnya MC ya. Ilmu nggak dapet. Ya, komisi yang dapat mentornya. Ya, kalian bego jadinya kan. Ini kalian belajar ya, investasi liar ke atas tuh. Gak usah takut keluar duit ya. Tapi kalau keluar duit buat full margin kalian nggak takut, buat keluar ilmu kalian takut ya. Oke, saya hanya buka 5 orang doang ya, langsung chat aja. See you next video. Bye bye.